Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kula lan panjenengan kaliyan Allah tasih diparingi taufik, ditakdir, digerakkan saking dalemipun piyambak-piyambak, dikembalakan datang salah satunggalipun tempat ingkang mugi Allah Ta'ala bareng kemuliaan Masjid Baitus Salam, dalam rangka kita melaksanakan aktivitas kita yang sifatnya rutin setiap bulan Senin keempat, pembacaan istighosah Rabiul Hadad, kemudian tabarukan dengan kita mulai sujud dan zikir-zikir yang lain. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan perhatian, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, insyaallah bibarakatil fi hadzal majlis, semoga Allah berikan keridhaan kepada kita, Allah kabul hajat kita semuanya insyaallah, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu curah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita masih berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan termasuk di dalam bulan tersebut di tanggal 7 bulan Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah telah berpulang ke rahmatullah seorang wali besar, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Dan seyogianya kita yang melazimi salah satu dari sekian banyak karya beliau, termasuk Rabiul Hadad ini adalah karya beliau, kita yang melaziminya seyogianya, bukan satu kewajibannya, tapi ya sebaiknya, pantesnya ada kita memperingati hari kewafatan daripada salah satu di antara sekian banyak orang yang memiliki pertalian yang baik dengan Allah dan dengan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perlu mengadakan haul? Bagi saya teramat sangat perlu. Kenapa? Kalau minas solihin, kholqa orang soleh itu untuk mencari koneksi, untuk mencari apa ya? Yang nanti kita perlukan ketika kita di alam barzah. Mulai alam barzah kita perlu koneksi dengan orang-orang soleh, itu perlu. Kalau Anda tidak punya koneksi dengan orang soleh di alam barzah, Anda bingung, tidak punya teman, repot nantinya. Kalau kita sudah punya kenalan dengan orang soleh, insya Allah ketika kita di alam barzah, maka kita akan diaku sebagai bagian daripada orang soleh tersebut. Salah satunya adalah memperingati haul daripada orang soleh. Saat ini meskipun tanggalnya sudah lewat, tidak jadi soal. Yang terpenting ya, meskipun di luar bulan juga tidak jadi soal, akan tetapi kalau bisa ya masih di bulan daripada kewafatan daripada Dzulqa'dah. Imamul Haddad wafatnya di bulan Dzulqa'dah. Saat ini masih bulan Dzulqa'dah, dan kita melazimi daripada salah satu dari sekian banyak karya beliau ya, kita mengorek sedikit, bercerita sedikit tentang riwayat kehidupan daripada Imam Al-Haddad. Kenapa? Ya agar kita tahu
termasuk di dalam manaqibnya Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Di situ dikatakan bahwa kebiasaan atau hobi yang paling baik adalah kebiasaan atau hobinya orang-orang soleh. Ayo kita cari. Kalau kita mau mencontoh daripada kebiasaan Imamul Haddad sangat banyak, sangat banyak. Imamul Haddad ketika masih kecil aja, antara usia 8-7 tahun, itu di waktu duha beliau setiap hari melaksanakan sholat sunnah sampai 200 rakaat. Nah, inggeran daplok natos 200 rakaat. Sing natos 200 rakaat paling metu ke masjid mlakuke siji. Puasanya Imamul Haddad, zikirnya Imamul Haddad, bahkan beliau ketika berada di majelis-majelis semacam ini, beliau begitu menikmati daripada kenikmatan di dalam majelis. Sampai diriwayatkan ketika beliau berada di majelis Quran, ketika baca surat Yasin, itu Imamul Haddad sering diceritakan tidak sampai selesai membaca surat Yasin. Kenapa? Beliau keburu pingsan. Karena apa? Begitu besar penghayatan daripada pemahaman makna-makna yang dibaca di dalam surat Yasin, sampai beliau sebelum selesai baca surat Yasin itu pingsan. Dan bahkan diriwayatkan untuk membangunkan Imamul Haddad itu dibawa ke makamnya Sayyidina Faqih Muqaddam, ditaruh di makam leluhurnya untuk membangunkan daripada Imamul Haddad. Bahkan beliau punya sohib, punya teman dekat. Ada beberapa teman dekat beliau, itu sering beliau jalan-jalan. Kalau bahasanya anak sekarang kalau naik gunung itu apa? Hiking. Ya. Imamul Haddad zaman dulu juga hiking ke lembah-lembah gitu. Di sana duduk bersama dengan temannya, semak-semakan Quran, mutolaah kitab. Nek jenengan kan boten hiking ngerusui nek kon. Ya, nggih sampah, ngetok yuwe dan saat itu enggak. Tapi Imamul Haddad tidak di sana melakukan satu perkara yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo generasi muda, berbijaklah, berpikirlah lebih panjang. Ketika akan melakukan aktivitas ini, apakah aktivitas ini mendapatkan ridhonya Allah? Apakah aktivitas ini akan menurunkan rahmatnya Allah? Apakah aktivitas ini akan mendatangkan balaknya Allah? Ayo berbijaksanalah. Ketika Anda sudah masih muda, sudah bijaksana, nanti tua Anda istimewa. Ojo ngenteni tuwek untuk bijaksana. Anda masih muda, masih sehat badannya, guru kena asam urat, guru kena kolesterol, mlaku sik jejeg. Manfaatnya ini saestu dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Mujahadah. Seperti Imamul Haddad ketika masih muda, usia anak-anak sekolah kelas 1, kelas 2 SD, sampai neneknya mengatakan, cucuku kasihanilah badanmu. Kenapa? Imamul Haddad Masya Allah gitu. Allah berikan di dalam hatinya itu satu kenikmatan ketika melaksanakan ibadah. Seperti yang saya posting kemarin, dawuhnya Habib Soleh, kita akan bergembira di 5 tempat. Yang terakhir adalah bukan yang terakhir di majelis semacam ini, kalau nggak nomor 3, nomor 4, yaitu ketika beribadah kepada Allah. Ibadah itu banyak macamnya. Termasuk saya ingatkan di sini banyak generasi muda. Anda taat, Anda patuh kepada orang tua, itu ibadah. Anda taat, Anda patuh kepada orang tua, itu ibadah. Kenapa? Karena taat patuh itu merupakan bagian dari akhlak karimah, yang mana baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, yang dinukil daripada Habib Ali bin Hasan As-Segaf di dalam kitab Sifat Sholat Nabi, beliau mengatakan nanti, yang dimaksud nanti itu di akhirat nanti.
yang banyak memasukkan manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dua hal. Yang pertama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat ini ya seperti tadi, taat patuh tadi. Yang kedua adalah akhlak karimah. Orang taat, orang patuh. Kalau Anda masih ingat safari Maulid di pucuk gunung Magetan yang Gus Unul baca puisi, iya, dia mengatakan santri jangan jadi pembangkang. Loh, pembangkang ini nggak taat, nggak patuh. Aturannya A, malah dia buat aturan sendiri. Tapi kalau sama Gus Unul boleh jadi pembangkong. Kalau saya ya ojo. Pembangkong gak apik, rek sik enom enak, engko wis tuwek penyakitan. Soalnya turu paling penak niku bakdo cocok. Nggih. Bangkong yo usahane aja bangkong, Mas. Rek sekuat aja bangkong. Tapi rek kenemenan mungkin keselen nggih kados ngeten iki. Niki bakdo kesering-kes bakdo resik-resik nopo kekeselan sampai bangkong, tapi yo subuhan dhisik. Nek adzan subuh getno. Nggih. Aja mbok tunda kusik. Gak sungkan jenengan. Nek dawuhipun sinten sopan niku tiyang sing gak iso tangi subuh niku kupinge didadekno WC kali setan. Jadi yang mriki mangke rek gak iso tangi subuh kok nyeluk Mas Afon nek dadi WC kok nguyuhi Mas Afon. Boleh gak gawon kandangi Mas sapi ini Mas Davi kok nguyuhi sapi berajak-berajak tangi ini. Nggih. Usahakan, bukan usahakan, berusahalah dengan meminta pertolongan kepada Allah, jangan jadi pembangkang. Kemudian yojo bangkong. Iya. Ayo wong nom, cah nom. Nek pun sepuh, gak patek tak tuturi. Wis cedhek kabeh soalnya. Nek sing nom-nom rumangsa ado. Gak enek ceritane. Karena kita nasib kita nek dawuhe Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Hiki, malaikat Israel datang itu tidak tahu waktu. Jadi kita siap siaganya itu 24 jam. 24 jam itu siap. Ketekanan malaikat Israel. Gak delok enom, gak delok tuwek, gak delok sehat, gak delok loro. Aku gak ngeden-ngedeni lho. Boten ngeden-ngedeni. Mek ngilingi awak kula. Sing males iki tingkat tinggi. Alasan loro, alasan ngene, alasan ngene, alasan ngene. Kakean alasan. Engko wis ketekan Israel baru la ilaha illallah waket. Wah. Mungkin getun mesti getun. Makanya nyun sewu lenggah sareng-sareng ngeten iki nekani khol mirengaken dawuh-dawuh khususipun manakib daripada Sohibul Khol niku penting. Tujuannya nopo? Piantun-piantun niku Sohibul Khol niku piantun-piantun soleh niku pun semerap dalane. Insyaallah pun asal nikmat saking Allah Subhanahu wa taala teng alam barzah niku asal nikmat. Jadi kula kali panjenengan niku golek contoh. Ngantun copy paste mawon. Lah niki kula paringi bocoran. Contoh teng Imamul Haddad sing paling penak. Yang saya sing ingkang pertama gini kok nglazimi niki Rotibul Haddad. Bedinten pun sampai lo gotang niki. Setiap hari usahakan membaca Rotibul Haddad. Bahkan beliau Habib Hadi pernah menasihati saya, jangan tinggalkan Rotibul Haddad. Tiang-tiang sing pun rumah tangga pun sing gadahi putra, sak putrane diajak lenggah.
Diajak mau sarang-sarang Rotibul Haddad. Dengan pilih modalnya badan mahfid mau badan subuh. Niku sing pertama. Amargi napa? Imamul Haddad, Abdullah bin Abi Haddad dia nglazimaken, dia mengistiqomahkan daripada bacaan Rotibul Haddad. Beliau membaca ba'dal sholat Isya. Ayo kita cari, kita ikuti baca Rotibul Haddad. Awalnya zaman akhir perlu sangat tinggi, perlu sangat tinggi. Ingkang kaping kalih kebiasaan Imamul Haddad niki enak niki. Nggih kok ngopi badha subuh setunggal cangkir alit. Tapi gak oleh tiga alasan lho. Ngopine mbok pindah nang warung. Enek ceritanya. Imamul Haddad gak ngopi di warung. Saestu Imamul Haddad boten ngopi teng warung. Dengan nek ngopine dengan beto teng warung, gak melok Imamul Haddad. Bu melok sapa gak lho. Terus